Nah dulu itu kan proses di Aceh itu masanya itu terus berkonflik. Jadi dari zaman Belanda, sebelum Belanda juga. Nah sampai akhirnya itu yang dihadapi itu adalah konflik vertikal. Nah semangat itu kemudian membuat ini nggak bisa nih, harus bergerak. Apa nggak ada rasa ketakutan gitu Kak Cut? Karena kan itu konflik, apalagi perempuan nih, kelompok minoritas waktu itu Kak Cut. Ada nggak rasa takut untuk bergerak waktu itu? Sama sekali enggak kayaknya ya, karena Kak Ico juga pernah ditangkap juga gitu ya. Meskipun ya meskipun hati waktu pas saat ditangkap berdebarnya gini, apakah saya akan kehilangan nyawa begitu. Pertama semangat kita didorong bahwa ada pahlawan perempuan dari Aceh, kenapa kita tidak gitu. Yang kedua adalah ada yang kita lihat nih yang tidak benar begitu, maksudnya ada perlakuan-perlakuan yang menurut kita itu adalah ini harus dilawan begitu ya. Halo pemirsa, selamat datang kembali di podcast Policy Perspektif, di mana kita membahas terkait kebijakan publik, pemerintahan, maupun juga seputar kehidupan masyarakat. Dan menjelang tanggal 15 Agustus nanti, yaitu Hari Damai Aceh, kita akan membawakan episode yaitu Perempuan Pembawa Pesan Damai. Jadi kita flashback dulu ke beberapa tahun sebelumnya, selama hampir 3 dekade Aceh itu berada dalam konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintahan Republik Indonesia, antara mulai dari 1976 hingga penandatanganan MOU Helsinki pada tahun 2005 yang sudah memakan puluhan ribu korban jiwa. Dan di tengah kondisi gelap itu ternyata ada cahaya kecil yang salah satunya datang dari seorang perempuan yang menyuarakan pesan-pesan damai. Dan perempuan tersebut adalah narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Cut Asmaul Husna. Halo, Assalamualaikum Kak Cut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Cut ini saat ini merupakan dosen ilmu administrasi negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teku Umar Melabuh. Dan dulunya Kak Cut ini adalah seorang aktivis mahasiswa yang aktif menyuarakan pesan damai, juga mengurus pengungsi dan juga menjadi korlap ya Kak Cut di berbagai kegiatan-kegiatan penting pada waktu itu. Nah Kak Cut mungkin boleh diceritain dulu nih Kak Cut, hal pertama kali yang Kak Cut ingat dari masa konflik itu dan gimana sih keadaan dulu itu Kak Cut? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya saya senang sekali diundang di sini ya untuk bicara tentang bagaimana merefleksikan masa lalu dan juga apa yang bisa kita lakukan untuk saat ini dan ke depannya gitu ya. Dalam hal masih dalam pesan-pesan damai supaya perdamaian berkelanjutan gitu. Kalau ditanya masa konflik dulu, karena kebetulan Kak Cut itu lahir ya di Pidi, jadi daerah memang daerah konflik ya, tepatnya di Kecamatan Mutiara, ibu kotanya Bernun ya, tapi kami kampungnya di Busu. Nah dari kecil itu kami sudah mendengarkan konflik terjadi dan melihat malah. Jadi dari kecil itu udah biasa melihat misalnya ada mayat yang ditembak di depan mata, ada orang yang ditembak di depan mata dan kemudian itu melihat mayat ya, kemudian juga mendengarkan suara dentuman gitu, ada suara senjata dan yang lain itu udah biasa, dan melihat juga bagaimana rakyat dilatih itu sudah biasa lihat dari kecil, jadi tidak begitu heran gitu. Nah karena itu pada saat 98 ketika secara nasional kita berontak ya, bagaimana proses menurunkan Soeharto karena dianggap diktator dan yang lain waktu itu, lalu kemudian di Aceh juga sudah mulai upaya untuk isu lokal Aceh terkait bagaimana kemudian kita meminta dicabutnya DOM daerah operasi militer, langsung tertarik karena langsung kepingin ikut gitu, karena kan memang sudah melihat hal-hal konflik itu dari kecil, apalagi kita juga mendengarkan jauh sebelumnya dari orang tua juga gitu kan. Nah dulu itu kan proses di Aceh itu masanya itu terus berkonflik, jadi dari zaman
Belanda, sebelum Belanda juga itu Aceh itu terus mengalami konflik begitu. Nah, sampai akhirnya itu yang dihadapi itu adalah konflik vertikal begitu ya, bukan lagi ya, dengan negara asing, tapi justru itu di dalam negeri kita sendiri gitu. Nah, berangkat dari situ kayaknya kita nggak bisa nih duduk manis begitu ya, apalagi kan dengan semangatnya kita baca juga dari kecil itu ditulis tentang pahlawan kita yang perempuan, ada Cut Nyadin, ada Laksamana Malahayati, kemudian ada Pocut Merah gitu, Intan, kemudian ada Pocut Mutia dan yang lain-lain lah gitu ya. Baik sudah ditulis secara nasional, diakui sebagai pahlawan nasional atau tidak. Nah, semangat itu kemudian membuat ini nggak bisa nih, harus bergerak gitu. Jadi berangkat dari itu ya, berangkat dari dulu kita memang tinggal di wilayah konflik, melihat apa yang terjadi, lalu kemudian terpanggil hati untuk ini kita nggak bisa diam begitu. Berarti waktu masa konflik itu berarti udah dimulai dari sejak Kak Cut kecil ya, Kak Cut melihat semua kekacauan itu. Terus pertama kali Kak Cut bergerak itu di waktu kapan Kak Cut? Apakah ketika memang sudah kuliah, dan gerakan apa yang Kak Cut buat pertama kali gitu? Ya, dulu kan Kak Cut memang dari SD termasuk MSen matro di Madrasah Alia Negeri itu di Bernun gitu ya. Nah, tapi kan waktu itu kita hanya menonton ya, belum ada upaya perlawanan karena kan masih mendengar siapa sih Santiro begitu yang disebut-sebut sebagai pemberontak, kita mendengar AM juga, tapi kita udah mulai terasa kok perlakuan terhadap masyarakat ketika misalnya Golkar menang waktu itu ya, mohon maaf ya kami harus menyampaikan hal yang benar gitu ya. Itu cenderung daerah itu tidak di sweeping misalnya. Kemudian ketika P3-nya menang gitu kan, daerah itu justru diperkuat sweepingnya begitu kan. Dulu kan di Aceh PDIP nggak terlalu muncul begitu, ada tapi kemudian tidak terlalu inilah begitu ya. Tapi P3 persaingan yang paling besar tuh P3 dengan Golkar gitu zaman dulu. Nah, jadi waktu itu cuma jadi tontonan ya, mendengar, menonton, tapi kemudian juga ada sempat berpikir, mendiskusikan di sekolah, tapi kan kapasitasnya sangat bukan sebagai penggerak ya. Kak Icuk lebih banyak memang aktif dulu di pramuka, aktif dulu waktu kecil mau udah aktif ya. Sudah dari MSen Kak Icuk udah penceramah di mana-mana gitu, tapi sebagai ya penceramah cilik ya, biasanya yang bicaranya tentang tentang syariat Islam, tentang Islam lah gitu ya kan. Nah, waktu di kuliah pada saat reformasi itu mulai muncul, ini baru kita muncul, oh ya ternyata ada ini loh yang dinamakan daerah operasi militer yang terjadinya pelanggaran HAM dan yang lain gitu. Kita juga udah mulai belajar itu yang disebut dengan pelanggaran HAM, siapa yang melakukan, dan ternyata yang kita nonton kemarin itu bahagian dari dilakukannya pelanggaran HAM gitu. Jadi memang pada saat reformasi itu Kak Icuk mulai dari awal sejak aksi awal itu udah ikut turun gitu. Dari aksi awal udah mulai misalnya teman-teman di USK waktu itu dimulai dengan tidak mogok makan, kemudian mulai turun ke demo dan segala macam. Itu Kak Icuk udah dari pertama kali itu udah mulai langsung aktif, karena kebetulan Kak Icuk memang orang aktif kan, dari zaman dulu aktif gitu. Kalau orang kita aktif kan dari awal udah begitu ada yang aktif kita juga mau ikut gitu kan. Ya itu dia. Tapi apa nggak ada rasa ketakutan gitu Kak Icuk? Karena kan itu konflik yang memang ada banyak penyalahgunaan kekuasaan ya, dan kita kan apalagi perempuan nih, kelompok minoritas waktu itu Kak Icuk, ada nggak rasa takut untuk bergerak waktu itu? Enggak, karena sama sekali enggak kayaknya ya, karena Kak Icuk juga pernah ditangkap juga gitu ya, meskipun hati waktu saat ditangkap berdebarnya gini, apakah saya akan kehilangan nyawa begitu. Nah itu dia. Jadi itu yang kita pikirkan. Habis itu kita perempuan kan berbeda dengan laki-laki ya. Potensi untuk kita ketakutan diperkosa dan lain kan itu kan sangat takut ya. Jadi maksudnya, tapi rasanya waktu itu tidak peduli begitu, tidak peduli karena dari kecil itu udah melihat apa yang ada di mata, rasanya kok
kok takut gitu karena kan Cunyak Din aja lawan Belanda nggak takut, hanya pada saat itu rencong. Kita kan juga ada pengetahuan ya, tidak harus melawan. Jadi kami juga bikin press release dan yang lainnya menyatakan ayolah gitu kan. Apa namanya itu nggak ada, maksudnya ya kita waktu itu apalagi darah muda masih ya. masih semangat gitu ya. Pertama semangat kita didorong bahwa ada pahlawan perempuan dari Aceh, kenapa kita tidak gitu. Yang kedua adalah ada yang kita lihat nih yang tidak benar begitu, maksudnya ada perlakuan-perlakuan yang menurut kita itu adalah apa namanya ini harus dilawan begitu ya. Terus kemudian kita juga mendengar bahwa untuk Aceh ternyata dari sisi sumber daya manusia dari sumber daya alam pembagiannya tidak adil dan segala macam, masa kita mau diam begitu ya. Jadi hal-hal itu yang kemudian menjadikan kita nggak takut sama sekali begitu. Dalam pikiran kita waktu itu ya udah, kalau saya meninggal saya nggak punya anak, saya nggak punya siapa-siapa, ya saya mati syahid begitu. Ya gitu kan. Ya harapannya waktu itu. Jadi kalau misalnya saya meninggal ya udah gitu, nggak ada beban apapun. Justru saya senang karena saya bisa mati syahid membela negara, membela daerah, maksudnya membela daerah, membela apa namanya warga masyarakat dan yang lain gitu. Berarti menarik sekali, memang nggak, walaupun ada sedikit tapi itu tetap nggak menjadi hambatan ya Kak Cut. Tapi tadi Kak Cut ada mention sempat ditangkap. Nah itu gimana ceritanya Kak Cut? Terus setelah ditangkap itu menjadi hal yang traumatis kah untuk Kak Cut atau malah semakin membuat Kak Cut semangat nih? Gimana? Gak ada trauma kayaknya. Tapi itu kok bisa ditangkap itu Kak Cut? Jadi waktu kita dulu sebenarnya prosesnya kan setelah masa kita minta adanya pencabutan DOM dan yang lain kan, kemudian lakukan darurat operasi setelah darurat operasi militer itu dicabut, tapi kemudian ada darurat sipil lagi gitu kan, zamannya Ibu Megawati jadi presiden gitu kan. Nah waktu itu sebenarnya kita sudah mulai suarakan ayo dong damai untuk Aceh begitu. Jadi prosesnya kita perempuan kan paling nggak mau lihat bahwa ada korban yang lebih banyak gitu ya kan, termasuk yang paling rentan itu sebenarnya perempuan dan anak-anak gitu ya. Nah dari awal kita pingin Aceh ini tetap diselesaikan dengan secara damai, tidak ada konflik bersenjata. Dari awal kita menyuruhkan itu. Kenapa misalnya hasil kongres dinyatakan referendum, biar serahkan kepada masyarakat rakyat gitu memilih apa, mau dia memilih bergabung masih atau dalam kerangka itu otonomi yang disebut, atau dia memilih merdeka, biarlah. Itu kan sebenarnya win-win solution untuk mencari solusi supaya tidak ada konflik bersenjata. Jadi selesaikan, oke, masyarakat mau pilih apa ini kan gitu. Jadi makanya kenapa teman-teman mahasiswa mendorong referendum kayak itu, waktu itu adalah bahagian dari situ, bahagian dari mahasiswa proses perdamaian. Nah saat itu kami kan juga melakukan investigasi ke lapangan ya, juga mencari data tentang bagaimana sih sebenarnya sisi pelanggaran HAM juga begitu. Jadi kami sempat ke wilayah Aceh Utara, dan memang kami berdua perempuan, satu laki-laki, dan beliau itu adalah sebenarnya visanya turis tapi nampaknya juga mencari informasi begitu ya. Jadi kami bertiga turun rencana ke Pasai, memang kan sebutan wilayah Aceh Utara itu kan yang paling terkenal Pasai ya. Nah sampai ke Biren nggak tahu, kami mungkin udah diikuti, tapi memang kami terasa, tapi kayaknya baru terasa itu setelah kami ditangkap gitu ya. Kayak ada yang ngikuti gitu setelah jejak kami dulu kan naik mobilnya itu di Terminal Stui kan, gitu, kayak ada yang ngikuti. Nah tiba-tiba di Belang-Belah deh Biren sudah cuma mobil kami yang di stop. Kami ingat betul naik mobilnya Kurnia gitu kan. Itu sampai ke Biren itu jam 4 sore gitu. Cuma mobil kami di stop dan langsung mereka periksa semuanya dan langsung ketahuan kami bertiga gitu. Kayak itu duduk di belakang, kebetulan ada kawan karena dia memang pintar bahasa Inggris, dia jurusan bahasa Inggris, namanya Nurul Kanurul, sekarang juga guru SMA dia. Nah jadi Kak Cut tuh cepat, apa-apa yang jadi catatannya itu cepat ini ya. Terus kemudian kami mau turunkan di situ. Yang terbayangkan oleh Kak Cut ketika diturunkan di situ, ini udah saya selesai. Karena biasanya ada banyak orang yang kawan-kawan kami itu yang hilang di jalan.
Jadi itu yang banyak yang kawan, ada Muklis, ada beberapa yang lainnya juga dia hilang nggak tahu di mana gitu. Tinggal nama ya. Iya. Dan yang waktu itu kami berpikir ini kalau diturunkan kan itu posatis namanya. Yang namanya posatis itu kan mereka bisa bawa kemana aja gitu. Terus kita perempuan. Ini yang terpikirkan waktu itu saya, karena kan kita pernah investigasi sebelumnya, kayak sebelum itu udah pernah turun juga tahun begitu daerah operasi militer dinyatakan ini daerah, kami tahu bahwa ini daerah operasi militer, yang kami lakukan investigasi korban, dan Kak Icu turun ke ujung rimba mendengar bagaimana mereka diperlakukan saat daerah operasi militer. Bagaimana misalnya kami ada perempuan yang kami wawancara waktu itu adalah mereka dimasukkan mohon maaf sesuatu ke dalam jenis kelaminnya. Jadi itu yang membuat aduh kalau saya jadinya begini gimana ya gitu, karena pasti akan terjadi mereka tanya dan yang lain integrasi dan yang lain gitu ya. Terus kami bersikeras nggak mau turun di situ gitu, bersikeras, dan itu senjata udah di sini gitu. Tinggal ditarik ya. Jadi senjata, tapi kami yakin itu kan dalam mobil ramai orang ya, tapi senjata di sini mereka hanya menekan kami, walaupun kami perempuan itu ya. Tapi waktu itu antara takut tapi kemudian gimana ya, antara takut tapi masih ada jiwa gitu untuk memberontak gitu. Ya. Akhirnya dibawa ke dulu Polsek ya di Biren itu, dan kami sempat nginap di situ dan tidak dikasih makan juga. Begitu. Nah, tapi itu tahun 2001 ya, tapi itu nggak menyurutkan gitu. Dan tahun 2001 juga Kak Icu sempat menjadi korlap demo dan meminta supaya dicabut impres terkait dengan pemberlakuan darurat sipil di Aceh. Akhirnya memang kita nggak jerah-jerah gitu ya. Ditangkap bergerak lagi gitu. Pasca ditangkap itu kami turun lagi berikutnya gitu. Jadi mendampingi pengungsi. Kemudian dari tahun 99 itu udah bukan hanya kita bergerak menyuarakan referendum di sini, tapi kita juga proses melakukan sosialisasi damai terhadap Aceh Kak Icu juga terlibat. Waktu itu didukung oleh Heri Duna Center dan juga FPHAM ya, forum FPHAM yang waktu itu koordinatornya oleh Pak Saifuddin Tasyam gitu. Ada Bang Yamin Namka dan yang lain-lain juga di situ. Nah, kami yang perempuan itu diminta yang 2 orang itu justru jauh, kayak cuma mintanya ke Aceh Tenggara, dan itu dikabulkan. Jadi wilayah Pantai Barat Selatan itu udah mulai kita ikut melakukan sosialisasi damai. Itu tahun 2000-an gitulah, tahun 2000. Jadi maksudnya dari sepanjang itu meskipun konflik terus berlangsung, baik misalnya dengan sipil ya yang dilakukan, tetapi juga ada misalnya konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka. Kita dari sipil, terutama kita perempuan sebenarnya terus menyerukan supaya ini dihentikan gitu dengan proses nyata. Tapi kalau mau berjuang, ayo berjuang secara damai, proses lobby, proses negosiasi gitu ya. Ayo dong pemerintah Indonesia cabut dong yang namanya status untuk Aceh, begitu yang membuat orang takut dan segala macam untuk ini. Ayo dong jangan terlalu menggunakan senjata gitu ya. Dan itu kita yang misalnya yang kita, karena kan kita tahu yang perempuan ini ya paling rentan begitu kan, kita bagaimana anak-anak tidak sekolah dan yang lainnya. Makanya terus dari dulu sebenarnya proses zaman konflik kita udah suarakan damai gitu. Makanya sekarang kita berharapkan keberlanjutan terus terjadi, karena nggak enak duduk di wilayah konflik gitu ya. Kak Icu sendiri juga harus lari waktu itu, udah sampai pernah lari ke ke Thailand juga. Sampai pernah melarikan diri ya Kak Icu? Pernah melarikan diri juga kalau nggak. Jadi saking waktu itu generasi ini ditangkap. Dan Kak Icu biasanya juga membuat menyusun pidato-pidatonya, membuat naskah-naskahnya ketika beliau diperlukan, atau jadi beliau yang berbicara, kadang Kak Icu yang membantu dan bersama dengan teman-teman lainnya tentunya ya membantu konsepnya gitu ya, karena kami beliau kan kami anggap tokoh perempuan Aceh waktu itu, kita di belakangnya karena kita masih muda nih ya. Jadi kita membantu konsep-konsepnya segala macam. Ketika beliau ditangkap, ternyata kami dipanggil gitu. Jadi kami dipanggil dan kami nggak mau juga ditangkap karena kami udah pernah ditangkap juga gitu kan. Terus beliau atas izin beliau bilang ini,
tanpa ada rencana meninggalkan beliau yang ditahan. Beliau bilang kalian masih muda dan kalian masih dibutuhkan untuk perjuangan ini, kalian sebaiknya geser dulu lah gitu ya. Kak Icu bertahan di luar cuma 3 bulan gitu, terus balik lagi gitu, nggak bisa Kak Icu di luar gitu, balik lagi di Thailand gitu ya, 3 bulan dengan segala cara gitu. Sampai dijemput di tengah lapangan oleh seseorang kawan yang baik gitu, tapi dia dari kepolisian gitu ya, supaya menghindari tidak diperiksanya bendera dulu kartu KTP merah putih ya. Gitu ya. Jadi macam lah kita buat untuk Aceh ya. Jadi ya kalau sekarang ini seandainya kita pun diam saja nggak bergerak, jadi rugi kan begitu. Karena ya menurut Kak Cut ya, perjuangan ini belum selesai sepanjang masyarakat Aceh itu belum sejahtera. Benar. Perjuangan ini belum selesai ketika misalnya anak-anak Aceh itu masih putus sekolah. Perjuangan ini belum selesai ketika kematian ibu dan anak itu masih tinggi. Perjuangan kita belum selesai ketika melihat kemiskinan itu masih di atas rata-rata nasional gitu. Ya kan? Benar. Jadi artinya tetap harus kita berjuang. Walaupun dengan cara berbeda mungkin dulu. Kalau dulu kita dengan cara lari-lari, dengan cara bicara dalam sunyi begitu ya, di mana kekhawatiran, ketakutan terhadap media menyampaikan tentang siapa kita dan segala macam, kita justru sekarang bisa berkolaborasi dengan baik dengan pemerintah gitu. Kak Icut sekarang justru menjadi corong-corong pemerintah ya kan, untuk ya, kemudian menyerahkan, ayo dong ini masuk dalam perencanaan, ayo dong ini masuk ke dalam anggaran, ayo dong ini supaya perdamaian ini berkelanjutan, kita harus menuruti yang baik, kita harus berpikiran positif, ayo dong para stakeholder kita duduk merefleksikan apa yang kita belum capai ya. Itu upayanya yang sekarang kita lakukan gitu. Tapi itu menarik sekali sih Kak Cut, karena kalau cerita soal GAP dan lain tuh mungkin kebanyakan berpikir hanya sosok laki-laki yang dominan di situ. Ternyata ketika dibahas perempuannya juga seberani itu, walaupun mungkin masih belum terkuak ya ceritanya. Padahal ada pahlawan-pahlawan juga di masa konflik. Ya kita sebutnya pahlawan lah ya, walaupun nggak memegang senjata ya Kak Cut, tapi kan menyuarakan. Nah terus ketika menjadi aktivis waktu itu Kak Cut ada nggak sih tantangan? Mungkin yang nggak datang dari lawan-lawan kita, tapi dari masyarakat kita sendiri, apalagi waktu zaman dulu dan kita perempuan bersama laki-laki, itu gimana Kak Cut? Iya, sebenarnya kan yang namanya kita lihat dulu zamannya Belanda menggunakan rencong, ya kan? Benar. Kemudian di kita juga ada pasukan Dinengbale yang menggunakan senjata. Nah bagi kita kan dulu perjuangan dari masyarakat sipil, gitu kan? Tentu pena, pulpen gitu, suara, apa yang bisa kita gunakan di tubuh kita untuk mewakafkan diri untuk Aceh ini, kira-kira begitulah ya. Jadi apa yang kita miliki dan kita sanggup untuk menggunakan itu gitu. Itu catatannya itu. Yang kedua, kalau lihat tantangan, kalau bagi Kak Cut ya, karena memang kita jaga juga tentang bagaimana budaya Aceh, kearifan lokal Aceh. Misalnya di masyarakat Aceh ya berpakaianlah yang sopan begitu ya, berbicaralah yang sopan. Kayaknya Kak Cut nggak ada masalah turun di pengungsi, malah Kak Cut jadi koordinator para laki-laki gitu ya kan. Jadi ketika Kak Icu menjadi koordinator kami turun ke Aceh Timur, Kak Icu koordinator lapangannya dan anggota Kak Icu itu laki-laki dan nggak ada masalah mereka gitu. Dipimpin oleh perempuan iya, ya. kalau di Aceh kan sebenarnya hal itu udah selesai. Mau dipimpin oleh perempuan, mau dipimpin oleh laki-laki, bagi kita sebenarnya sudah selesai proses itu. Kenapa? Karena Cun Nyadin juga ketika Teku Umar meninggal, Cun Nyadin yang berperan. Ketika Tunku di Tinong meninggal, maka Cut Mutia yang berperan. Bagi kita di Aceh nggak ada persoalan di situ. Nah, karena itu tapi herannya sekarang begini, kalau yang sekarang disparitasnya ya, apa yang membedakan? Kalau dulu kan teman-teman misalnya yang laki-laki, ayo dong ada yang perwakilan perempuan yang berbicara juga begitu. Jadi mereka mempersilahkan, sehingga kami itu merasa bahwa oh iya silakan, walaupun kita nggak nampak ya sekarang siapa sih yang terkenal kan tokoh-tokohnya itu saja, padahal banyak perempuan Aceh yang bergerak dan konsisten terhadap itu ya. Kalau Kak Icu bilang Kak Icu konsisten terhadap itu, meskipun caranya berbeda. Begitu ya, tetap menyuarakan, pokoknya sebelum masyarakat ini saya akan mewakafkan diri untuk Aceh ini. Terus seperti apa gitu kan. Teringat apa kata Khadijah,
Ya Rasulullah, kalaupun saya nanti apapun yang ada di badan saya silakan gunakan untuk perjuanganmu. Nah, kira-kira begitu. Jadi bagi Kak Cut untuk Aceh ini, sepanjang masih bisa bergerak, kita bergerak terus gitu kan. Khadijah udah memberikan contoh yang baik, Dunia udah memberikan contoh yang baik, dan itu inspirasi kita. Jadi artinya apa? Perjuangan ini belum selesai gitu, dan kita harus bergerak terus meskipun kita yang perempuan dengan orang melihat kita terbatas segala macam. Tapi untungnya ya Kak Cut, alhamdulillah juga punya suami yang mendukung gitu ya. Dan itu penting untuk disampaikan ya kepada publik gitu ya. Kadang-kadang ada keinginan banyak perempuan Aceh dulu misalnya dia aktivis, lalu kemudian terbatas karena memang tidak ada hal yang lain membuat dia ya kira. Tapi Kak Cut bersyukur ya, suami juga dari dulu dari aktivis gitu ya, dan dia welcome ketika Kak Cut menjadi tetap menjadi orang di publik ya, maksudnya tetap diundang kemana-mana, kemudian membantu pemerintah juga saat ini gitu ya, baik dari perencanaan kemudian mendorong keterbukaan informasi publiknya, kemudian bagaimana proses peningkatan pelayanan publiknya dan yang lain. Jadi perjuangannya sudah bergeser ke bagaimana menata negeri ini, gitu ya, bagaimana mengelola pemerintahan yang baik, yang transparan, kemudian yang ada keterpihakan kepada kelompok yang rentan, masyarakat miskin, perempuan, disabilitas, inklusi sosial dan yang lain-lainnya. Jadi gerakannya tetap ke situ, tetapi ada yang kita tuju begitu. Jadi itu dia. Nah tapi itu menariknya karena Kak Cut sampai saat ini kan adalah seorang dosen di ilmu administrasi negara. Nah apakah dari jurusan ataupun kuliah yang Kak Cut ambil selanjutnya itu memang sudah Kak Cut persiapkan gitu, karena kegiatan-kegiatan dulu. Jadi aku memang pengennya menjadi seorang dosen di pendidikan, menyuarakan itu, atau gimana tuh Kak Cut? Enggak juga. Jadi dosen itu memang cita-cita waktu kecil ya. Kak Cut tidak bercita-cita jadi guru SD. Justru Kak Cut bercita-cita itu adalah memang penceramah ya. Dulu waktu kecil ketika ditanya sama orang, banyak orang Kak Cut dari kecil tuh udah menurut orang tua Kak Cut udah bijak ya, suka bicara gitu. Tapi dari fisik Kak Cut dulu lemah waktu kecil. Tapi dari kecil itu Kak Cut udah terlibat di masyarakat. Kak Cut udah Safari Ramadan itu dari kecil, dari MSN itu udah terlibat berbicara di depan, diundang di Safari Ramadan di kampung-kampung. Jadi kampung sekeliling udah tahu Kak Cut itu siapa, Cut Asmaul Husna MSN gitu. Udah tahu orang kecil-kecil. Jadi sekarang waktu Kak Cut pilih, karena S1 Kak Cut komunikasi. Nah gitu, S1 Kak Cut itu di IN komunikasi. S2 manajemen, sebenarnya prodinya pendidikan gitu ya. Tetapi karena dulu kayak itu terlibat juga di proyek-proyek USAID, kemudian proyek-proyek donor lah ya. Jadi udah memang mendampingi pemerintah governance kan. Jadi terakhir itu Kak Cut memang governance spesialis gitu. Jadi planning, budgeting, and governance spesialis gitu ya. Dan ini sangat sangat berkolerasi dengan kolerasinya dengan relevan ya dengan sekarang apa yang Kak Cut lakukan gitu ya kan. Kalau dulu itu adalah hanya di masyarakat, fokusnya di kemanusiaan, di sosial, dan sekarang itu sudah fokusnya di governance gitu. Jadi bagaimana kita membantu di dalam sistem. Jadi bukan hanya bersuara di luar sistem, dan itu penting ya. Bukan hanya bersuara di masyarakat, tetapi bagaimana kemudian mempengaruhi sistem juga. Karena mempengaruhi sistem kan justru kalau sekarang kan pintu masuk pelaksanaan kegiatan di lapangan itu adalah dari sisi budgetingnya, dari sisi planningnya, dan bagaimana mempengaruhi kebijakan itu gitu. Jadi tidak hanya kita bersuara di luar di media sosial misalnya, tetapi bagaimana kemudian kita bisa berkontribusi karena pengetahuan kita sebelumnya. Jadi itu menurut Kak Cut ya, kebetulan banget bahwa memang mungkin udah garisnya ya, Kak Cut bisa bergabung dengan donor yang Kak Cut itu memang bidangnya adalah governance. Lalu sekarang itu tetap menjadi kalau Nagan itu mereka konsisten dari tahun 2006 Kak Cut udah bikin Nagan. Sampai hari ini itu masih diminta membantu begitu. Dan Kak Cut senang sekali kan gitu bisa membantu daerah-daerah gitu ya. Beberapa daerah misalnya karena konsisten di situ gitu.
apa yang membedakan, misalnya kalau kita konsisten kan kita bisa mengawal ya, oh ini kayaknya belum, oh ini kayaknya sudah, ini kayaknya pada pencapaian ini ya. Jadi kita juga bisa evaluasi bersama gitu. Jadi dari waktu ke waktu Kak Cut sudah tahu gitu ya. Iya, karena terus selalu mendampingi sejak dulu. Iya, beberapa daerah seperti itu ya, konsisten. Sama sekarang kalau di Aceh ini, kemarin itu sempat jadi tenaga ahli di DPR Aceh 2 periode ya. Terus yang sekarang juga masih konsisten itu adalah dengan mendampingi teman-teman di Kominsa Aceh terkait dengan keterbukaan informasi publik. Dan ini sangat relevan dengan perjuangan kita bagaimana mendorong pemerintah yang transparan, bagaimana mendorong partisipasi masyarakatnya, bagaimana pemerintah itu secara akuntabilitas bisa melaksanakan programnya untuk masyarakat. Jadi udah ke sana ya. Jadi masih relevan lah dengan nilai-nilai perjuangan gitu. Nah, terus nih yang terakhir nih Kak Cut, itu kan Kak Cut dari kemarin tuh memperjuangkan damai hingga penandatanganan perjanjian perdamaian itu ya Kak Cut. Tapi kan sekarang dan beberapa waktu lalu kita lihat ada beberapa poin lah pelanggaran-pelanggaran terhadap pemulihan Sidiki. Kak Cut sendiri gimana melihatnya perdamaian di Aceh saat ini? Iya, selama 20 tahun ya, dekade tentu ada transformasi yang dilakukan. Ya kan, ada proses transformasi. Misalnya transformasi yang cukup baik itu misalkan di kesehatan ya, bagaimana adanya JKA misalnya, walaupun sekarang sudah diinkludkan dengan BPJS gitu. Tapi itu transformasi buat Aceh. Yang berikutnya misalkan di pendidikan, ada anggaran 20% yang dinyatakan di dalam undang-undang itu, undang-undang pemerintahan Aceh ya, yang untuk pendidikan. Artinya kan pengelolaan pendidikan itu seharusnya lebih bagus ya, walaupun nyatanya masih ada tantangan lah kan. Kak Icun nggak bilang bahwa buruk dan segala macam, tapi masih ada tantangan gitu. Kalau masih ada tantangan berarti kan masih bisa dicari peluang gitu kan. Jadi itu dia. Yang berikutnya adalah kalau kita lihat juga misalkan soal kita pasti punya catatan tentang kemiskinan Aceh, kemudian juga pertumbuhan ekonomi Aceh ini sebenarnya kan dana OSUS itu kayak Icu sering menyampaikan itu. Dana OSUS itu sebagai rangsangan stimulus dia bagaimana menjadi daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi Aceh. Tapi nyatanya kita nggak sampai 5% kadang-kadang ya untuk pertumbuhan, padahal dana OSUS ini 2 tahun lagi. Dan 20 tahun ini sebenarnya seharusnya menjadi refleksi semua pihak ya, bukan hanya pemerintah Aceh tentunya. Pihak-pihak yang dulu berjuang bahwa sebenarnya Aceh ini mau sampai kemana gitu kan. Oke, kita misalnya pingin kesejahteraan masyarakat Aceh. Di dalam MOU disebut bahwa ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Di dalam UU-PA pun itu disebut untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Nah, kalau begitu, apapun indikator yang mengarah ke kesejahteraan masyarakat Aceh, ini kan harus dibicarakan bersama. Ini harus direfleksikan bersama. Tidak cukup hanya bagi pemerintah Aceh eksekutif dan legislatif, tapi bagaimana melibatkan semua komponen untuk merefleksikan kembali dan untuk memetakan kembali apa yang kita capai untuk saat ini dan apa yang seharusnya kita mau capai ke depan. Berapa tahun lagi kita menyelesaikan ini? Dan bagaimana kan seharusnya kita nggak bergerak di sini, kita harus bergerak maju dong. Kita harus bergerak mandiri. Jangan terus dananya mendapatkan transfer dari pemerintah dong, ya kan? Dan hari ini kalau sempat kita selalu berharap ada dana transfer pemerintah, begitu pemerintah nggak transfer kolaps gitu. Dan ini sebenarnya yang harus dipikirkan bahwa tidak bisa kalau misalkan kita berharap bergantung terus. Di sisi yang lain kita pinginnya adalah mengurus sendiri, tapi di sisi yang lain juga kita mengharapkan tangan di bawah ya kan. Seharusnya kita sudah berdaya untuk kemudian bagaimana tangan di atas. Nah, ini pengelolaan ini kan yang harus dilakukan gitu. Jadi tata kelola pemerintah itu mendorong meningkatkan pelayanan publik yang tujuannya kesejahteraan masyarakat, tetapi pemerintah juga secara mandiri, pemerintahan Aceh dengan adanya misalkan ya peningkatan PAA dan yang lain supaya bisa dikelola sendiri. Ini semuanya bergantung dana DAK, bergantung dana OSUS. Begitu nggak ada kabupaten kota semuanya. Kita lihat semua kabupaten kota itu berharap dana transfer. Jadi hampir semua dinas itu menjerit. Kenapa? Dana regulernya sedikit gitu. Kemudian ditambah lagi misalkan dana pokir yang disebut dengan ini adalah bahagian pokir. Jadi orang-orang akhirnya berharap
ada dana OSUS, ada dana OSUS itu ada dari Pokir begitu ya. Bukan yang secara reguler, itu secara mandiri bisa dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Nah, ini yang kemudian harus direfleksikan. Kak kira ini momen untuk mengumpulkan semua pihak. Kita punya tim perunding, kita punya juru runding, walaupun ada yang sudah sakit tidak terperhatikan betul oleh ini ya, tetapi kita punya teman-teman civil society yang dulu bergerak bersama gitu ya, banyak komponen buffer aksi yang dulu dan orang-orangnya masih ada. Nah, kemudian kita juga perlu dukungan legislatif dan secara internal di dalam pemerintahan dan juga eksekutif untuk berpikir, oh iya ini pencapaian kita sudah sampai di sini, maka kita akan sampai ke kesejahteraan masyarakat. Ini yang perlu kita lakukan. Ini skemanya, jangan serahkan kepada Bapeda saja, jangan serahkan ke BKA aja. Ini semuanya harus merefleksikan itu begitu. Jadi jangan bergerak sendiri-sendiri. Kalau bergerak sendiri-sendiri kepentingannya nanti untuk sendiri-sendiri juga ya kan. Nah, bagaimana ini berpikir kepentingannya umum. Jangan bicara saja ini kepentingan masyarakat, ini kepentingan rakyat. Tapi ketika pekerjaannya nggak begitu. Nah, itu dia. Jadi kita berharap ini 20 tahun udah oke, ada banyak hal PR untuk Aceh yang perlu kita selesaikan. Yang mana dulu yang kita prioritaskan, daerah mana dulu yang kemiskinan ini perlu dipetakan kembali. Dan itu melibatkan banyak pihak gitu ya. Kami kira teman-teman CSO itu yang konsisten itu masih banyak gitu ya. Teman-teman tim berunding juga masih ada, teman-teman dari juru runding juga ada. Kemudian yang dulu teman-teman di KPA masih konsolidasinya masih kuat gitu ya. Yang dulu GAM kan sekarang KPA ya, masih kuat. Kemudian internal pemerintah katanya orang kita sendiri gitu ya kan. Nah, itu juga menjadi peluang sebenarnya untuk kita bagaimana meningkatkan pendapatan Aceh supaya bisa mengurus dirinya, mengurangilah ketergantungan terhadap dana transfer dan upaya bagaimana melakukan kesejahteraan masyarakat Aceh gitu. Oke Kak Cut, tadi kita udah bahas banyak banget mulai dari masa lalu, masa sekarang hingga pesan-pesan untuk di masa depan. Jadi temanya perempuan pembawa pesan damai, nggak cuma perdamaian di masa lalu tapi juga damai yang maksudnya sampai Aceh itu sejahtera di masa depan ya Kak Cut. Nah, makasih banyak banget Kak Cut untuk waktunya, untuk sharing pengalamannya. Jadi ada banyak hal khususnya ya, apalagi tentang perempuan, perjuangannya ternyata juga nggak kalah dari tokoh-tokoh lain yang ada pada saat itu. Dan itu dia pemirsa pembicaraan kita dengan topik perempuan pembawa pesan damai untuk memperingati Hari Damai Aceh. Dan kita tentunya berharap semoga Aceh terus maju ke depannya dan pesan-pesan perdamaian ini itu bisa membawa Aceh lebih baik di masa depan. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.